Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Bertemu kembali dengan Miss Ratna dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih akan membahas tentang animal stories atau cerita tentang hewan. Masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mendeskripsikan hewan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah jenis cerita yang menjadikan hewan sebagai karakter utamanya. Masih ingat ya dengan narrative text yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya? Mari kita ingat kembali apa itu narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Seperti yang sudah pernah kita bahas, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan dari narrative text adalah untuk memberikan hiburan kepada pembaca melalui cerita. Apa saja yang termasuk jenis narrative text? Yang pertama adalah fable atau cerita binatang. Yang kedua, fairy tales atau dongeng. Contohnya yang sudah kita sama-sama kenal seperti Snow White atau Putri Salju, dan juga The Little Mermaid atau Putri Duyung. Yang ketiga, myth atau mitos. Contohnya seperti The Myth of Dewi Sri. Dan yang keempat, legend atau legenda. Contohnya The Legend of Surabaya atau Legenda Surabaya dan The Legend of Tangkuban Perahu. Nah, karena kita akan membahas cerita yang berhubungan dengan hewan atau binatang, maka yang akan kita bahas adalah fable. Fable is a short tale to teach a moral lesson, often with animals or inanimate objects as characters. Fabel adalah cerita pendek yang memberikan pelajaran moral dengan binatang maupun benda mati sebagai karakter dalam cerita. Ada beberapa karakteristik cerita fabel. The first one, non-human characters. Karakter-karakter dalam fabel biasanya bukanlah manusia. The second one, the non-human characters are personified. Meskipun bukan manusia, tapi karakter-karakter ini bersifat seperti layaknya manusia. Dan yang ketiga, a moral lesson. Kita biasanya bisa mengambil pelajaran dari cerita fable. Gambar hewan apakah ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar seekor singa dan juga seekor tikus. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan membaca salah satu contoh cerita fable yang berjudul The Lion and the Mouse. Singa dan tikus. Listen to the story. The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started to play with it. The lion got up and got very angry.
He caught the mouse in his paws and roared loudly. "Grr, how dare you touch my mane? I will now eat you!" "Grr, grr," roared the lion. Please don't eat me. I promise to help you someday. The mouse squeaked. The lion started laughing. How can a little mouse ever help me? However, he let the mouse go away. A few days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared loudly and tried to break free, but he couldn't. "Help me! Somebody please help me!" he roared. The mouse heard the lion's roar. Oh, my friend Lion is in trouble. I have to save him now. He said, and then he came running to help the lion. Don't worry, my friend. I shall free you. He said. He bit and tore off the hunter's net with his sharp teeth. The lion was free and happy. "Thank you, my little friend. You saved my life." The lion and the mouse were good friends from that day on. Open your book on page 41 and 42. Buka buku kalian pada halaman 41 dan 42. Berdasarkan cerita yang sudah kalian dengarkan dan baca tadi, maka jawablah pertanyaan yang ada dengan memberikan tanda centang pada lingkaran yang ada. Pilihlah jawaban antara A, B, atau C. Number 1. Where was the lion sleeping? Where? Di mana? Di mana singa tidur? Number 2. What did the mouse play with? Bagian tubuh apa dari singa yang dimainkan oleh tikus? Number 3. What did the lion do when he got up? Apa yang singa lakukan ketika dia bangkit berdiri? Number 4. What happened to the lion a few days later? Apa yang terjadi pada singa beberapa hari kemudian? Number 5. What did the mouse do to help the lion? Apa yang tikus lakukan untuk membantu singa? What did the lion say to the mouse after he was free? Apa yang singa katakan kepada tikus setelah dia terbebas dari jaring pemburu? Nah, bagaimana materi kita pada hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Thank you for your attention.
See you next week. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.